Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Halo semua, perkenalkan saya Januar Gustowi, NIM 211104099 dari kelas G Interpersonal Skill. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 7 kebiasaan manusia yang efektif. Namun fokus saya adalah mengasah gergaji atau sharpen the saw. Habit yang ketujuh adalah asahlah gergaji. Jelas sekali kalau kita membahas asahlah gergaji, jadi habit ini adalah rangkuman dari habit yang sudah ada, mulai dari habit yang pertama hingga yang keenam, tentang kebiasaan manusia yang efektif. Mengasah gergaji, fokus habit ketujuh ini tentang pembaruan diri dengan mengasah diri sendiri. Tentunya untuk bisa jadi efektif, kita harus melatih diri kita terus-menerus, baik secara fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Stephen Covey menggunakan analogi seorang penebang pohon yang menggergaji kayu selama beberapa hari secara terus-menerus dan menjadi kurang produktif. Proses memotong tanpa henti-hentinya membuat mata gergajinya menjadi tumpul. Gergaji yang tumpul tidaklah efektif dalam produktivitasnya, kalah dibandingkan ketika gergajinya masih tajam. Maka dari itu, sang penebang mesti mengasah gergaji. Selanjutnya, yaitu ada paradigmanya. Saya gambarkan seperti ini. Paradigma yang tidak efektif, contohnya saya hanya fokus menghasilkan hasil panen yang bagus. Sementara paradigma efektifnya, saya merawat kebun saya yang menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Selanjutnya, ada 4 dimensi yang perlu kita upgrade dalam kehidupan ini. 4 dimensi ini tujuannya sangat berguna buat kita bagaimana menjalani hidup ini, bagaimana menjalankan bisnis, dan bagaimana kita meraih apa yang kita inginkan. Berikut saya akan jelaskan terkait dengan 4 dimensi tersebut. Dimensi pertama itu adalah dimensi fisik, berarti kita harus melakukan namanya olahraga, kemudian menjaga gizi, cukup istirahat, manajemen stres, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fisik. Yang kedua adalah dimensi sosial dan emosional, maksudnya kita harus selalu menjaga emosi dan selalu berbuat positif. Kita dituntut untuk selalu berbuat baik kepada orang, siapapun itu, entah orang itu baik secara perilaku ataupun dia jelek secara perilaku, entah orang itu tidak cocok pada kita harus selalu berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah dimensi mental. Berarti jika kita bicara secara mental, bisa jadi hubungannya dengan mindset, baik itu cara berpikir kita terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Untuk mengupgrade itu, di 7 Habit, kita disuruh untuk selalu membaca, kemudian kita selalu mendengar terhadap orang siapapun itu, dan kita selalu mau belajar. Kemudian yang keempat, dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu berarti ada hubungannya dengan analogi seperti ini, teman-teman. Kalau kamu 1 tahun lagi meninggal dunia, apa yang harus kamu lakukan? Jika setiap orang tahu dia 1 tahun lagi meninggal dunia, kalau orang itu punya agama, mau tidak mau dia pasti akan melakukan perintah agamanya, dan secara otomatis dia akan berperilaku baik kepada siapapun. Dan bisa jadi kalau orang sudah tahu kapan dia meninggal dunianya, dia juga akan memikirkan keluarganya, apa yang perlu dia tinggalkan untuk menjadi orang yang lebih baik sebelum hari dimana dia akan meninggal dunia, teman-teman. Nah, itu tadi 4 dimensi atau 4 prinsip dari mengasah gergaji. Semoga dengan penjelasan saya, teman-teman bisa lebih paham maksud dari mengasah gergaji atau sharpen the saw. Dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu diingat satu hal lagi, jangan mengartikan bahwa kita jangan bekerja terlalu keras jika tidak ingin produktivitas menurun. Namun, tetaplah bekerja keras dengan menerapkan 4 prinsip mengasah gergaji yang sudah saya jelaskan. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata yang cukup menarik. Kata-katanya seperti ini. Tidak ada habit di dunia ini yang bisa membawa dirimu mencapai mimpimu, kecuali kamu menjaga dan merawat dirimu sendiri, karena harta yang paling berharga adalah dirimu sendiri. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya atas nama Januar Gustowi,
pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.